ketika ada kejadian di Jogja Plaza Klender itu kan udah api udah nyala itu ya, udah bakar semua itu. Terus di lantai bawah itu ada anak kecil yang sudah terkurung api, terus kemudian seolah-olah itu minta tolong gitu. Jadi itu almarhum langsung masuk ke dalam gedung itu saksi mata melihatnya gitu. Jadi almarhum langsung ke dalam gedung itu dan kemudian ya tidak bisa kembali lagi. Ibu dapat kabarnya dari siaran Antv, sudah diketemukan sebuah dompet berisikan KTP tidak terbakar dan namanya pun ditulis ya bisa terbaca itu orang selebar kaca ya dari daerah sini Penggilingan, namanya almarhum Eten Karyana. Itu daerah Penggilingan. Jadi ketahuannya di situ. Dan itu tidak berupa jasad, angus atau tuh enggak deh, tapi ini hanya sebungkus abu. Ruwiati tidak akan pernah melupakan kegelisahannya pada 13 Mei 1998 lalu. Sang buah hati, Eten Karyana, belum ada di rumah. Sementara Jakarta di banyak titik terbakar. Sehari setelahnya, Ruwiati dan keluarganya mendatangi rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tidak ada Eten yang pintar dan sayang adik-adiknya di sana. Ruwiati hanya menerima kardus berisi abu jasad Eten. Eten terpanggang di sebuah pusat perbelanjaan di Klender, Jakarta Timur yang terlalap api. Batin Ruwiati menjerit, si sulung pergi untuk selamanya. Kenapa anak saya kok jadi begitu? Saya sanggakan pada waktu harapan saya untuk di hari tua, tumpuan hidup saya untuk di hari tua dan anaknya paling pinter. Di antara semua paling pinter dia yang bisa kuliah deh, dan kuliahnya itu biaya sendiri karena bapaknya udah nggak mampu untuk kuliahin dia gitu. Tapi kenapa nasibnya bisa gitu? Saya juga ngerti. Sebagai ibu, Ruwiati semakin pedih ketika Eten dituduh meregang nyawa karena menjarah pusat perbelanjaan yang menjadi lokasi kematiannya. Tentu aja deh, perasaan ibu hancur. Udah jadi korban, cap penjara lagi. Nah, itu kenapa sih mereka itu juga disuruh kok masuk. Ambil tuh apa yang kamu mau. Tapi kebetulan ya, alhamdulillah ya, anak ibu enggak. Ratusan orang terbakar bersama Eten. Nama mereka sudah mendapatkan pemulihan. Eten bukan penjara. Eten adalah korban. Meski nama anaknya sudah bersih, Ruwiati tidak mau tinggal diam. Ia masih menyimpan tanya. Setiap Kamis, Ruwiati bergabung dengan teman-teman senasib, mendatangi Istana Merdeka, menuntut jawaban atas kematian dan kehilangan tidak wajar orang-orang yang mereka sayangi. Lima belas tahun udah ibu berjuang mati-matian, sampai kepanasan, kehujanan, udah nggak ingat apa-apa. Ibu menuntut keadilan. Ibu menuntut keadilan demi untuk harga diri bangsa yang telah diinjak-injak begitu, tanpa ada dosa harus jadi korban, harus masuk ke gedung. Jadi kita harus mengingatnya. Terus bagaimana saya sekarang juga diri terus di depan istana ya, beratus-ratus minggu kita nggak mengenal capek, kita berdiri hanya kita menuntut keadilan di sana. Coba Pak SBY terketuk hatinya dengan ibu-ibu udah setua begini masih berdiri aja, nggak berbuat apa-apa, berdiri di situ. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa keadilan itu belum terwujud aja buat para korban pelanggaran HAM ini? Keinginan Ruwiati tidak muluk-muluk. Pada masa tuanya, ia hanya ingin tahu
mengapa anaknya meregang nyawa secara tragis. Saya kalau ingat dengan anak-anak yang lain gitu ya, ketika lagi kumpul begini, anak-anak kumpul nggak, apalagi hari Lebaran, itu kan semua kumpul. Ya, ibu nangis. Karena apa? Karena ingat almarhum. Dulu kan semua ngumpul anak, sekarang nggak ada satu. Berasa banget deh, ya betapa banget itu saya menderitanya. Kepada rakyatnya, kepada para pelanggaran HAM yang sudah ada di sini dan mereka Dalam 15 tahun kenangan manis tentang Eten, Ruwiati menunggu jawaban. pun belum terselesaikan. Jika harus menunggu belasan tahun lagi pun, ia masih sanggup. Sangat panas sekarang di SBY ya Bu ya. Dan Ruwiati tahu siapa yang harus memberinya jawaban. Republik Indonesia SBY di tempat dengan hormat bersama surat ini saya keluarga korban tragedi 15 tahun sudah berlalu tapi belum juga